Mania, Anda mendengarkan Inspirasi Dan Mandiri bersama Stella Masaharu yang dipersembahkan oleh Yayasan Dan Mandiri. 4 Radio DFM Terminal Dangdut Orang Jakarta. Saatnya kita masuk di Inspirasi Dan Mandiri yang dipersembahkan oleh Yayasan Dan Mandiri. Jengdut Mania, sudah tahu dong kalau budaya Betawi itu kan beragam banget. Nggak hanya keseniannya seperti silat dan tarian, tapi juga kulinernya. Nah, biasanya makanan khas Betawi identik sama rasanya yang gurih, seperti nasi uduk Betawi, tupat sayur, kerak telur, soto Betawi, dan masih banyak lagi makanan khas Betawi lainnya yang menarik dan pastinya enak. Nah, saat ini Jengdut Mania, bisnis rumah atau warung makan tradisional punya potensi yang sangat besar karena bisnis rumah makan tradisional nggak perlu keluar banyak modal, bahan bakunya mudah didapat, dan penggemarnya pastinya nggak pernah surut ya. Dan gimana sih peluang dan tips memulai usaha warung makanan khas Betawi di masa pandemi? Nah, di studio sudah hadir ya, ada Po Arpai Nurhayati. Wih, ini ada Po Arpai di sini ya. Baru tahu ya, owner usaha warung nasi uduk dan kue Betawi, Po Ipe. Assalamualaikum, Po Ipe. Waalaikumsalam warahmatullahi. Deketan Pak ngomongnya ke mic. Nah, sehat Po? Alhamdulillah sehat. Cuman kantongnya agak seret dikit, Neng. Oh, iya, akhir bulan emang begitu Po, emang kalau akhir bulan. Iya ya. Apalagi di musim pandemi kayak gini, aduh. Sempet seret ya pasti. Ya, gitu deh. Iya, Kalau iya, kita iya. aja kurang bisa ngatur-ngatur Keuangan mah keuangan udah. juga. Iya. Tapi ini Po Ipe ini ya, karena tadinya memang sempat buka sebelum pandemi itu ada buka warung di dekat-dekat situ ya. Betul. Oh ya, tapi sejak pandemi karena ditutup Jadi BKT-nya, jadi sekarang terima pesanan cuma aja. pesanan aja udah nggak terlalu capek juga. Mm-mm. Kita bisa nggak terlalu kumpul-kumpul. Mm-mm. Jadi masih bisa jaga jarak sama Iya. keadaan seperti ini gitu, Neng. Jadi Po Ipe ini mendukung prokesnya pemerintah Jengdut Mania, keren kan? Pokoknya tapi tetap nggak kehilangan akal. Ayo dong, tetap bikin nih. Siapa yang mau pesan, siapa yang mau order? Nah, ini bisa hubungin Po Ipe ya. Jadi Po Ipe gimana? Awalnya emang Po Ipe suka makan, apa suka masak? Sampai bikin usaha jualan warung makanan, bikin nasi uduk, lontong sayur. Yang juara itu pastelnya. Itu. Suka makan apa suka masak dulu awalnya? Awal-awalnya sih dulu orang kalau orang Betawi bilang kan minyak. Kalau kata Rosa kan ibu. Ibu tuh emang tukang kue, terus tukang masakan Betawi kayak soto Betawi, gado-gado, asinan Betawi. Itu setiap harinya kan suka kalau anak kecil ngerecokin gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa ilmunya nurunin dari orang tua. Jadi ini turunan dari orang tua, emang sebelumnya juga jualan Jengdut Mania. Jadi Po Ipe juga belajar akhirnya untuk bikin kue. Sobetnya juga masih bisa tapi Po Ipe. Apa tuh? Sobet, soto Betawi. Oh. Soto Betawi bisa, cuman kalau nggak terlalu teliti banget sih, Neng. Jadi kalau kayak soto Betawi, terus asinan sama gado-gado itu almarhum kakak yang jualan tadinya dia. Kalau kita cuman kue-kue aja. Coba kata ibu saya dulu, kalau kita diwarisin ilmu, apalagi bisa bikin makanan katanya gitu kan. Punya terigu sama gula juga katanya, sama minyak goreng udah bisa jadi duit katanya gitu. Gula sama minyak goreng jadi donat. Ya, maksud dia kan jadi kalau diwarisin sama orang tua harta kekayaan, kalau kita nggak bisa ngolahnya kan habis. Betul. Tapi kalau kita diwarisin ilmu, apa bisa bikin kue atau kita bisa masak gitu. Benar. Istilahnya punya terigu sekilo, punya minyak sekilo, kita bisa punya inisiatif mau bikin apa nih gua biar supaya jadi duit. Iya. Kan gitu, Neng. Jadi apaan? Terigu sekilo sama minyak sekilo. Ya alhamdulillah jadi pastel. Bisa jadi. Iya benar. Oke, Jengdut Mania, nanti kita lanjut lagi nih ngobrol sama Po Ipe nih ya. Buat Jengdut Mania yang mau tanya boleh langsung WhatsApp di 0811 99 1034. Kita ngobrol lebih jauh lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi 3,4 Radio DFM Terminal Dangdut Orang Jakarta. Kembali lagi di Inspirasi Dan Mandiri, dan kita masih ngomongin mengenai potensi bisnis kuliner Betawi lewat warung atau rumah makan bersama Po Ipe ya.
ini pemilik usaha warung nasi uduk dan kue-kue Betawi. Gua katanya juga apa? Ya kan macam-macam orang Betawi. Macam-macam loh. Satu macam aja. Ada Jinda di Jati Keramat Pondok Gede. Selamat pagi dan Stella. Wah, narasumbernya keren. Mau pesen ikan peda plus jamur plus pete. Untuk WP semoga sukses dan sehat selalu. Untuk Nensela bertugas sampai tuntas. Enak banget. Ikan peda. Ikan peda pakai pete sama jagung yang muda. Itu emang kedoyarannya si Ayah itu. Kalau ke rumah sampai nambah itu makan gitu sama sayur asem. Pokoknya setiap kalau ke rumah Neng, Ayah katanya jangan lupa ikan peda pakai jagung sama pete. Ya Allah, ini ngecas nih sebenarnya nih. Ya kelihatannya pakai masker kan. Ya Allah, sehat-sehat ya Jinda ya. Lanjut, ada Bang Sanjay. Assalamualaikum, mau pergi Poipe. Salam kenal ya. Saya nih Poipe. Mau makan nih, mau tanya. Sejak kapan Poipe terjun dalam bidang perkulineran? Kedua, resepnya apa yang bikin makanan kulinernya enak banget? Saya jadi inget makan teri sama ikan peda dipetein. Nah kan, semuanya sama aja. Supaya enak banget. Oh, pernah juga Bang Sanjay makan? Bang Sanjay pernah ke rumah waktu itu. Kata pengen tahu Neng, katanya pengen main ke tempat Poipe. Udah gitu nyasar dia. Oh iya, memang dia tujuan hidupnya memang selalu bingung dia. Nah. Ini sejak kapan Poipe terjun dalam dunia perkulineran? Kalau dibilang sejak kapan ya, waktu itu kan awal-awalnya iseng-iseng. Habis nikah 2 hari sama Bang Asep Neng. Oh, habis nikah 2 hari sama Bang Asep langsung? Ceritanya waktu habis nikah 2 hari kan saya udah gak kerja. Terus Bang Asep juga kan belum kerja. Saya bilang pengen usaha gimana nih ya. Waktu itu masih bagian masih AA, masih pengantin baru. Iya. Nggak sayang. Ya? Enggak. Beb. Kalau dulu manggil AA, kalau sekarang manggil aki-aki. Oh, jadi dulu itu sebenarnya baru A ya, Ki-nya belum. Jadi semakin kesini jadi ada Ki-nya, aki gitu. Betul. A doang. Iya. Terus ngomong sama mertua, dia bilang nih pengen jualan di depan rumah boleh nggak gitu. Lah orang masih pengantin baru kata mau jualan tuh kata mertua. Ya habis masa pengantin baru pekolonan mulu mah nggak kepengen makan bilang gitu. Akhirnya iseng dagang ya goreng-gorengan sama es bikin gitu. Kue-kue waktu itu. Tapi belum terjun ke kue-kue basah gitu, masih bikin kayak bakwan, iseng-iseng gitu kan. Goreng-goreng. Karena pastel dulu berarti udah ada dari dulu pastel. Udah bikin, cuman istilah kata baru sekarang ini yang pada ininya gitu, banyak yang taunya. Pas gitu emang nggak punya modal kan. Itu pakai uang dari mas kawin itu. Dulu kan 15.000 19 tahun yang lalu. Oh, gede itu. Ya alhamdulillah. Jadi belanja pas ada kelebihan, beli yang kita nggak punya alatnya. Iseng-iseng pengen ini bikin kayak kue talam atau bikin kue yang lainnya kayak kue pisang gitu kan. Beli cetakannya. Ya insya Allah mudah-mudahan ke depannya kali lancar. Nah, ya alhamdulillah sih Neng. Ya kita bikin terus ada yang tanya kue apa ini namanya. Dia bilang ini namanya kalau gini kue talam haji. Yang bawahnya hijau, atasnya putih. Kalau saya bikin kayak gitu kan dari alami, dari daun suji sama daun pandan, bukannya dari sepuan. Enggak, masih asli bikin kayak gitu kan baunya lain, beda, wangi. Akhirnya kan ada yang suka. Ya boleh nggak Pak kata kalau saya pesen buat arisan? Nggak banyak sih, ya coba gitu kan. Ya akhirnya tuh saya nitip-nitip di warung sambil jualan di rumah juga. Terus sempat lagi hamil, istirahat dulu. Hamil yang pertama tuh istirahat dulu sampai ngelahirin. Setelah ngelahirin dapat berapa bulan kita mulai lagi ya coba-coba di rumah dagang nasi. Nasi uduk. Enggak, nasi biasa aja. Nasi-nasi Betawi kayak pakai sayur asam, sayur lodeh, cuman ada bedanya kayak ada ikan atau apanya gitu beda. Ya terus kata warung Betawi kan kalau di pinggir namanya warung Tegal, warteg kan, kalau warbet. Dulu kan bilang Bang Asep iseng-iseng tuh ditulisin nama dia warung Asrap gitu. Terus ada ipar nanya Asrap apaan katanya, kok kayak nama-nama orang India katanya gitu. Terus kata Bang Asep, Asrap itu singkatan dari nama Arpa ya Ma Asep katanya.
iya iya iya. Bilang, kepanjangan kagak usah, bilang kayak gitu. Anak nggak ada namanya Asrak tapi. Enggak. Biasanya kan anak dinamain singkatan. Enggak. Terus akhirnya udah gitu kan ya iseng-iseng lagi bikin apa gitu yang cari ide sendiri gitu Neng. Maksudnya kan namanya di sono kan warung nasi banyak, terus segala tukang-tukang kue-kue apa gitu kan banyak, cuman kalau kue-kue Betawi itu jarang. Belum ada di Jadi kita kenalin bikin sedikit-sedikit titip di warung ya 10 biji atau 15 biji gitu kan. Ya kayak kue talam, kue putu mayang, terus segala kue pisang apa kue bugis gitu kan. Ya lama-lama jadi dari mulut ke mulut lah gitu. Terus jajalin. Ini pernah gagal nggak sih bikin kue-kuean begitu? Ya sering Neng. Terus kalau gagal diapain? Ya kalau gagal ya udah buat makan aja. Buat makan diri aja gitu kan. Terus kalau paling ya istilah kata orang kalau baru pertama nggak mungkin lah begitu pertama langsung ceng gitu jadi kan. Yang enggak jadi awal-awal kita jajal dulu kayak begini gimana gitu. Terus masih gagal. Penasaran kan kita coba lagi. Berarti resepnya dari sendiri dong ya Pak? Iya, jadi kita ingetin dari waktu lagi ini aja orang tua. Orang tua dulu kalau bikin kan kayak gini kita ingetin. Oh ya berarti kayak gini. Ini juara semua loh, bahkan pastelnya itu juara banget. Jadi Amin. tuh gendut banget isinya tuh full ya, banyak banget ya. Terus enak banget ya pokoknya pastelnya juara dari dulu. Ini Pak Ipe nih kalau kesini udah gini, Pak Ipe kalau udah tahu pastel tuh aku bisa makan berapa Pak? Bisa makan 5 ya? 6. Tenang aja nih 2.000 satu kalau berarti udah berapa? 12.000 udah tuh. Bener-bener. Lanjut lagi. Ini ada Mas Maulana Putra Bumiayu. Assalamualaikum Bu Haja Neng Stella. Amin. Bu Haja Po Ipe. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu. Kok dari tahun berapa usaha nasi uduk, lontong sayur dan lain-lain? 19 tahun lalu berarti tahun 2000 yes. 2000-an lah. 2001 tuh. Nah, terus pernah merasakan jatuh bangun namanya orang usaha kayak aku udah merasakan jatuh bangun tapi tetap semangat. Insya Allah dukungan dari Kang Asep, Bu Haja Po Ipeh usahanya makin lancar. Amin. Sukses. Makasih Bu Haja Stella Ojo Lali pastel di Mama ngopi seger maning ini. Iya. Jadi udah merasakan jatuh bangun. Udah banget ya Po ya. Udah. Ini kemarin aja pandemi bener-bener bukannya jatuh lagi ya namanya ya bukan kita atau gimana ya. Kadang kan kita lagi dagang terus rame gitu kan. Ada juga yang kepengen mungkin atau gimana jadi ya pokoknya nggak bisa diceritain dah. Iya. Namanya jatuh bangun Pak Ipe udah ngerasain banget ya bahkan sampai persaingan usaha juga kayak gitu. Iya kayak gitu pas itu kan lagi sedang rame-ramenya itu kan. Istilahnya ya nggak rame-rame banget gitulah gitu. Maksudnya setiap hari nggak pernah nggak habis, selalu habis gitu, bahkan sampai bisa 2 kali bikin gitu kan. Nih ada Mas Samsul nih Pak Ipe. Wong Banjarnegara di Pulau Tadir Pak Ipe, kalau boleh nanya berapa sih modal awalnya, terus sekarang rata-rata per hari nih omset atau penghasilannya berapa nih Pak? Kalau dari awal-awal kan tadi pertama saya udah ngomong belajar dagang awalnya cuma 50.000 tuh, modal awal 50.000 tuh. Cuman ya kalau sekarang mungkin 50.000 nggak dapat apa-apa ya, itu kan 19 tahun yang lalu. Iya. Cuma kalau omset sekarang sih ya nggak per hari, masalahnya cuma per orderan. Kalau ada orderan aja per pesanan sekarang, karena Pak Ipe udah nggak jualan, nggak buka warung gitu kan, tapi terima orderan aja. Tapi kalau ada orderan itu omsetnya berapa Pak? Tergantung dari pesanannya juga. 50% dari modal bisa 100% karena kan ada tenaga, ada biaya. Iya. Jadi kita kan apa yang dia pesen nih, dia pesennya berapa gitu. Terus kan kita tenaga kita kayak gini juga. Iya, belum gas. Kita hitung gasnya. Iya. Terus apalagi kalau seumpamanya dia mau dibikin kayak apa, kalau acara kan pakai kotak-kotak gitu kan. Kita hitung dari kotaknya juga gitu. Jadi enggak kita bilang gue mesen segini, ini gue kasih duit segini, cukup pikiran kita, tapi kita kan nggak tahu ada kekurangan lainnya lagi. Iya. Jadi kalau seumpamanya dia pesen berapaan satunya, kita bilang satunya 2.000, tapi kalau mau ditepatin harga tempatnya beda lagi, kita bilang gitu. Karena pokoknya Pak Ipe nggak ngambil untung banyak lah, pokoknya 1-2 ribuan, nanti tempatnya otomatis harus beli gitu ya Pak Ipe ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Jengdut Mania ya, jangan kemana-mana. Buat Jengdut Mania yang mau tanya-tanya mau Pak Ipe, boleh langsung WhatsApp di 0811991003. Ini balik lagi ngomongin usaha kue-kue Betawi. Kalau misalnya ada pesanan, minimal berapa hari sebelumnya? Ya
kalau kayak gini apa kayak goreng-gorengan pastel atau gimana kan bisa ngedadak. Seandainya Sejam sebelumnya bisa? Ya enggak kalau gitu. Kan kita ini dulu. Ya, paling kalau seandainya bilang, "Po, besok saya mau acara ini, bisa nggak tolong bikinin ini?" Gitu. Oh, sehari lah. Bisa. Gitu, Jadi kan kita buat ngeracik ininya dulu, bumbunya gitu kan. Emang sih apa kalau sekarang cepet masalahnya pakai gilingan yang buat pisang molen gitu, pakai cetakan. Kalau waktu dulu kan saya masih manual, pakai tangan, pakai botol, dipelintir-pelintir, kayak gitu. Mana lagi hamil, pelintir gitu. Paling kata ya Bang Asep, duduknya di bawah, deprok. Kata Bang Asep, udah mak, kata biarin deh yang gilingin, katanya ayah. Nanti bantuin yang melintir-melintirin. Ya Bang pokoknya Asep juga jago melintir. Oke. Hati dipelintir sama Bang Asep kan, jago pokoknya melintir. ya alhamdulillah dari awal saya jualan sampai sekarang Bang Asep masih setia bantuin. Iri ya. Ya kalau nggak dibantu nggak dikasih jatah. Oh iya Pak. Oke. Maksudnya jatah nasi gitu Ya, di piring sama launya. Oh iya benar. Kalau nggak gitu sampai masak. Ya bingung kan nanti makannya apa kan emang enak kok makanya mau bini dua. Oke, Pak Ipe. Jadi kalau ngomongin kue-kue Betawi, ya selain kue Betawi ini kan karena kemarin juga pandemi, jadi Pak Ipe kan sempat tuh cuma berdasarkan pesanan. Pasti tuh yang tadinya buka warung terus tutup cuma terima pesanan, ini pasti agak berkurang. Akhirnya katanya Pak Ipe ini ya sempat cerita sama aku juga bantuin orang buat bikin souvenir. Betul. Ya. Jadi kalau dulu kan kita jualan nasi uduk Betawi di BKT itu kan sambil terima pesanan juga. Ya terus pas selama pandemi kan udah nggak boleh orang jualan di situ. Betul, ditutup. Jadi masih ada sih yang pelanggan gitu yang masih suka pesen nasi kadang-kadang buat acara pengajian atau acara apa gitu. Cuman kan nggak setiap hari. Iya betul. Jadi kita daripada bengong kebetulan dekat rumah juga ada yang punya usaha souvenir. Ya, jadi kita kuliah gitu sama dia, Neng. Oh kuliah. Kuliah. Tapi kita kadang-kadang sambil promosiin juga. Kadang ada yang pesen buat acara apa nih? Gue buat lamaran. Kayak tes season gitu kan. Pesen kue kata dia buat acara lamaran. Oh sekalian teh souvenirnya sama kita ada. Oh iya. Jadi kan. Sekalian. Oh ya ntar saya tanyain kayak apa figura yang buat antaran nikahan gitu kan, kayak ada yang gambar masjid, pengantin atau Ka'bah atau apa gitu. Ada juga. Jadi kita sambil promosiin juga. Tuh, jadi mau pesan souvenir sama Pipe juga ada. Ada sendok. Terus apalagi? Ya macam-macam, ada asbak, ada centong, ada dompet. Ya, pokoknya souvenir gitu ya. Oke, balik lagi ngomongin di masa pandemi. Apakah Pipe ini kan kemarin karena orang kan kadang-kadang mau jajan takut. Pipe tetap merhatiin namanya kebersihan, prokes gitu. Ya itu harus, Neng. Iya kan? Harus, masih ya alhamdulillah di depan rumah ada keran. Kita taruhin sabun, anak-anak yang mau dari luar cuci kaki, cuci tangan, cuci muka gitu. Suruh bobo lagi? Enggak. Oh, cuci tangan. Maksudnya kan habis dari luar takutnya dia kena debu. Ya kayak Bang Asep gitu juga pulang kerja. Ganti dulu bajunya baru masuk, cuci tangan, cuci kaki, bila perlu mandi, terbilang gitu. Iya. Masuk ke dalam. Gitu, kalau dari luar rumah, kalau mau masuk ke rumah mandi dulu. Itu udah prokes banget, harus mandi dulu. Pipe ini manfaatin medsos nggak sih buat jualan? Kalau selama ini kita belum sih Neng pakai kayak gitu. Cuma paling pakai WhatsApp ya. Paling kadang-kadang kita bikin status, bikin ini ready ya gitu. Cuman gitu doang kan maksudnya, tapi buat mancing-mancing gitu kan. Iya. Ini bikin ini ready. Paling kalau itu yang sering mah si kakak anak saya itu. Suka kalau lagi bikin apa dipoto sama dia, dimasukin di status dia gitu kan. Ada teman-teman yang nanya, "Mama lu bikin ini?" "Iya, lu pesen dong sama gue kalau mama lu ada acara," gitu. Ya alhamdulillah sih dari promosi dia juga. Bagian marketingnya si kakak. Iya. Kadang-kadang sekali lagi iseng saya bikin kue-kue kering kayak semacam nastar, apa kue keju atau apa gitu kan. Buat ngopi. Kue kering juga bikin. Buat ngopi-ngopi di rumah gitu, Neng. Terus kadang-kadang temannya Bang Asep pada kumpul kan main ke rumah, dia kita kasih kan. Ada yang nanya, "Kenapa nggak dijual aja, Po?" Kata kayak ginian. Saya setiap lebaran saya pasti gitu. Itu biasanya harganya mulai dari berapa tuh kalau untuk kue lebaran? Kue lebaran gitu dari harga kalau yang 1 kilo
pokoknya kalau yang di toples gitu kan Toples. setengah kilo tuh, Setengah yang kilo, setengah ya, kilo 5 itu kilo. ada 60.000, ada yang 50.000 gitu. Itu macam-macam, ada nastar. Ada nastar, ada kue keju. Cuman kita mikir itu aja, kue nastar, kue keju sama kue yang kayak kembang itu. Kalau orang Betawi Kue bilang sagu kue ya? semprit. Ini kue sagu kan bukan? Kue semprit Bukan. sama kue sagu beda? Beda. Kalau kue Oh. sagu emang dari sagu. Kalau Kalau semprit kue semprit dari... dari terigu. Oh gitu, beda ya? Kue semprit. Ya udah, kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi. Yes, kembali di Inspirasi dan Mandiri ya. Kita masih bersama dengan Po Ipeh ya. Ini kuliner Betawi nih. Nah, apa nih tipsnya Po Ipeh supaya yang mau memulai usaha kuliner tradisional, apa aja yang harus dipersiapin? Ya pertama-tama ya kita mesti semangat, jangan kendor. Ya nggak usah terlalu banyak-banyak lah kalau kita mau mulai dagang. Ya sekedar percobaan dulu. Yang penting kita ada niat usaha sambil berdoa, insya Allah ada jalan keluarnya. Itu dia, usaha sambil berdoa. Tuh, Yang penting ya. niat kita Bismillah, mau jualan nggak macam-macam. Emang Insya Allah dibantu sama Allah kalau kita Iya, niat bener, bener-bener mah. itu yang penting ya. Jadi yang penting jangan banyak-banyak bikinnya. Kalau mau mulai usaha, terus yang penting usaha sama doa ya. Awal-awalnya juga cuman ya bikin goreng-gorengan. Yang penting kita kan niat bener-bener mau usaha, kitanya semangat sambil berdoa. Ya alhamdulillah sampai sekarang jadinya nggak pakai di medsos lah, pakai di Facebook, di apa gitu. Lancar, Enggak, alhamdulillah. Pasti bukannya ada bukan pesanan. nggak percaya, tapi ya memang sayanya nggak ngerti. Jujur aja, sayanya nggak ngerti. Maaf ya, kali ini Po Ipeh nggak bisa jualan di medsos ya. Ini jadi tidak bisa memanfaatkan medsos karena gue gaptek Itu nggak. Okay. ya. Jadi ini kalau dia mau pesan makanan ke Po Ipeh ya, boleh WhatsApp kemana atau telepon kemana Po Ipeh? Telepon ke nomor saya. Berapa? Hafal nggak Po? Apa? Alhamdulillah. Berapa? 0857 8141 5207. Pelan-pelan Po. Kemarin aku dimarahin. Tahu gak sih gue nyatet nomor telepon? Mama Mami Cici, aku baru tahu nyata aku ngomong kecepetan gituin kan. Gue dengerin lu sebulan baru dapet nih nomor telepon DFM katanya. Ya Allah, galak bener, gue bilang. Jadi kita pelan-pelan ya Po. 08 08 57 57 81 81 41 41 52 52 07. 07. Ingat. Udah ya tuh. Empo I. Okay. Neng, aku belum tahu rumahnya Po Ipeh kapan dia iso dolanan, kangen Kang Asep. Ya itu, pokoknya di Cipinang. Nah, di samping penjara. Enggak. Oh, enggak. Di mana nih Po? Ya di Cipinang, pokoknya bilang aja Jalan Bekasi Timur 4, Jalan Bekasi Timur 4. Kejaksaan Jakarta Timur, di Tilangan. Oh, Udah daerah situ pokoknya kalau nanya rumahnya Po Ipeh udah kenal semua. atau tadi telepon aja, tadi nomor teleponnya ya. Udah catat kan Mas Palona ya. Oke, pokoknya udah tahu rumahnya Po Ipeh. Kejaksaan Cipinang, Jalan Bekasi Timur 4. Hafal kan? Oke, Po Ipeh terima kasih banyak hari ini ya, inspiratif banget pokoknya. Apapun yang terjadi jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa. Betul, ya. ya. Apapun ya, misalnya kita lagi merasa ini lagi nggak laku, misalnya lagi gagal, lagi jatuh, pokoknya tetap berusaha dan Kita berdoa. coba lagi. Kita coba lagi. Yang kita namanya coba lagi. orang jualan nggak ada gagalnya. Pasti semua juga gagal. Kalau kita yang ngikutin gagal ya gagal. Nggak ada nggak gagalnya. Iya, nggak ada nggak. Oh iya maksudnya gitu nih. Iya, Nggak iya. ada nggak gagalan, pasti ada kegagalan. Cuman kitanya mesti bangkit lagi. Nah, kita mesti bangkit lagi. Iya. Ya namanya kegagalan itu cuman keberhasilan yang tertunda ya. Terima kasih Po Ipeh. Assalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jackdut Mania. Itu dia tadi obrolan bersama dengan Po Ipeh. Nih. Po Ipeh, Pak sini tuh. Nah, ini nih yang punya kue-kue. Sekarang mau makan dulu ya. Assalamualaikum. Radio DFM 103,4 Terminal Dangdut Orang Jakarta.